Setiap perjalanan memiliki cerita, seperti halnya sebuah bunga yang tumbuh dan berkembang. Sebuah bisnis juga membutuhkan proses, perawatan, dan strategi yang tepat untuk dapat bertahan. Di tengah perubahan zaman dan persaingan pasar yang semakin dinamis, sebuah usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memahami siapa yang menjadi bagian dari perjalanannya. Di balik setiap produk yang dihasilkan, terdapat cerita, kerja keras, dan harapan untuk terus berkembang. Hari ini, kami akan melihat lebih dekat perjalanan Bakso Balowo. Saputro. Mulai berdirinya Bakso Balowo itu ya 2006 di sini. Awal mulanya mendirikan Bakso Balowo. Ya tadinya saya emang udah berkecimpung di bidang perbaksoan gitu. Cuman dulunya di Jakarta sebelum ada penggilingan bakso, saya udah berkecimpung di bidang perbaksoan itu masih manual. Nama Balowo itu sebenarnya dari cerita pewayangan. Saya ngambil cerita pewayangan. Nama Balowo itu suatu tokoh, suatu kesatria. Ya kalau di sini mungkin Bima ya. Waktu itu setiap judul kan namanya kadang-kadang beda. Pas dia menyandang nama Balowo itu, kebetulan dia itu menumpas angkara murka dan memerdekakan salah satu negara. Nah, dari situ latar belakang kehidupan saya dulu itu namanya kehidupan ya serba kurang kebenaran gitu. Saya ngambil buka bakso di sini, saya ngambil tokoh pewayangan yaitu nama Balowo itu. Mudah-mudahan kehidupan saya berubah kayak waktu Balowo menumpas angkara murka, jadilah merdekanya negara yang dia tempatin itu. Sebuah bisnis tidak hanya dibangun dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari hubungan yang terjalin dengan para konsumennya. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pelanggan terhadap usaha Bakso Balowo, kami juga melihat langsung pengalaman dari sisi para konsumen. Ini udah pertama kali atau beberapa kali? Berapa kali? Beberapa kali. Menurut Ali ini rasa baksonya apa yang membedain? Ini baksonya konsisten dari dulu, rasanya sama, terus padatnya kayak mahal gitu. Berarti harganya juga sesuai sama kualitas yang dikasih. Sesuai. Ibu biasanya kesini berapa kali sekali? Nggak tentu, kalau lagi mau aja. Ada sebulan sekali? Bisa ya Bu? Menurut Ibu harga di bakso ini tuh pas nggak sama rasa yang dikasih? Pas, karena ada kualitas, ada harga ya. Ada bakso ada harga. Menurut Ibu yang ngebedain rasa bakso ini sama bakso yang lainnya itu apa? Ini rasanya tidak enak. Jadi baksonya nggak enak. Nggak enak gitu ya? Jadi dagingnya itu memang betul ya. Iya, berasa. Enak ya, Enak, buat yang lagi lapar. sama tekstur baksonya beda sih, lebih berdaging. Oh, gitu. Kayak ngedaging banget gitu. Harganya gimana? Harganya Harganya terjangkau dan lokasinya mudah diakses. Kita mau langsung nyampain aja hasil penelitian yang udah kita lakukan kemarin. Iya. Menyampaikan itu hasil analisis kami dengan rekomendasi strategi pemasaran untuk Bakso Balowo itu berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap 35 responden. Dari hasil tersebut kami menemukan bahwa segmen pelajar dan mahasiswa merupakan pasar yang paling potensial pada Bakso Balowo ini. Nah, oleh karena itu Bakso Balowo memfokuskan target pasarnya pada segmen tersebut. Kami di sini menggunakan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian ada single segment concentration untuk memilih segmen barunya. Menemukan bahwa si mahasiswa itu bisa menjadi salah satu konsumen yang besar potensialnya kalau misalkan diutamakan. Di survei yang kami lakukan terhadap usaha Bapak, kami menemukan beberapa karakteristik
konsumen di antaranya itu berdasarkan usia. Jadi konsumen bakso balowo ini didominasi oleh usia produktif, terutama di umur 30 tahun ke bawah. Lalu yang kedua berdasarkan pekerjaan. Salah satu kelompok terbesarnya adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk berdasarkan pendapatan, sebagian besar konsumen memiliki uang saku atau pendapatan di bawah 1 juta, sehingga faktor harga menjadi pertimbangan yang penting. Lalu yang terakhir berdasarkan perilaku. Dari perilaku pembelian, konsumen membeli bakso balowo itu sekitar 1-3 kali dalam sebulan. Jadi berdasarkan hasil tersebut, segmen pelajar dan mahasiswa menjadi peluang pasar yang potensial untuk dapat dikembangkan. Ya Pak, selanjutnya berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kami melihat bahwa mahasiswa merupakan salah satu kelompok pelanggan yang cukup besar dan potensial bagi bakso balowo. Selain itu, mahasiswa juga biasanya mencari makanan yang enak, harga terjangkau, dan tempat yang nyaman untuk berkumpul. Saat ini, mungkin belum banyak warung bakso yang secara khusus fokus memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu, kami menyarankan bakso balowo lebih memfokuskan pemasaran kepada mahasiswa dengan mempertahankan harga yang ramah di kantong serta menyediakan suasana tempat yang nyaman. Selanjutnya di sini tuh ada strategi posisi pasar itu sendiri. Nah, jadi kita juga udah buat Pak semacam kalimat atau tagline uniknya untuk bakso balowo ini. Karena kan dari hasil survei itu ada yang memberikan tanggapan bahwa bakso urat dan bakso balowo ini tuh punya rasa yang beda dengan bakso yang lainnya, terutama di dagingnya, karena dagingnya tuh lebih terasa dan lebih tebal dari bakso yang lainnya. Akhirnya kami tuh punya nih unique selling professionnya tuh yaitu nikmatnya bakso urat autentik yang tebal dagingnya dengan harga ramah kantong mahasiswa dan area nyaman kumpul bareng teman. Nah, lalu di sini juga kita menemukan kuadrannya Pak. Ini bisa dilihat. Nah, di sini ada kuadran 1, 2, 3, sama 4 yang dimana ada bakso balowo itu punya beberapa kompetitor. Nah, yang pertama itu ada di kompetitor pertama yaitu bakso gerobakan, yang dimana bakso gerobakan itu kan harganya murah tapi dengan tempat yang kurang nyaman, karena kan biasanya bakso gerobakan itu cuma di pinggir-pinggir jalan ya Pak. Nah, langsung yang keduanya itu ada warung bakso legendaris. Biasanya warung bakso yang udah lama tuh harganya mahal tapi kadang tempatnya nggak terlalu nyaman, karena mereka hanya menjual si baksonya aja gitu. Lalu di kompetitor ketiga nih ada restoran bakso yang suka ada di mall atau yang mereka udah punya nama besar, tapi mereka memiliki harga yang mahal juga tempat yang nyaman. Nah, bakso balowo ini tuh menempati ada di kuadran keempat, yang dimana bakso balowo ini tuh punya harga yang terjangkau, murah, namun dengan tempat yang nyaman dan bersih. Jadi bakso balowo ini tuh bisa mengangkat si harga yang ekonomis dengan dengan tempat yang lebih nyaman lagi gitu. Di sini tuh ada penempatan bakso balowo untuk pasar itu sendiri. Jadi bisa disebut kayak posisi terhadap konsumen tersebut. Kita tuh bikinnya tuh bakso juara harga mahasiswa. Nah, ini tuh bisa jadi satu hal yang bisa diangkat karena kita di sini tuh menemukan segmen baru yaitu mahasiswa atau pelajar. Nah, ini tuh bisa menjadi peluang bakso balowo buat mengedepankan konsumen ini atau lebih mengembangkan ke konsumen ini. Kemudian Pak, untuk mendukung strategi yang kami tetapkan yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, kami menyusun beberapa rekomendasi taktis pemasaran berdasarkan konsep bauran 4P yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik bakso balowo di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, rekomendasi taktis ini tuh kami menyarankan yang pertama ada produk, yaitu menyediakan bakso sapi autentik dengan porsi mengenyangkan, paket makan berdua atau bertiga, serta kemasan takeaway yang kuat, rapi, dan higienis. Kemudian ada price, yaitu menetapkan harga terjangkau bagi mahasiswa disertai diskon pelajar dan paket hemat. Misalnya ada paket bakso plus minuman dengan satu harga. Nah, kemudian ada place, yaitu membuka gerai di lokasi strategis dekat kampus dengan fasilitas yang bersih, nyaman, luas, sejuk, dan estetik untuk dine-in atau makan di tempat. Kemudian ada promotion, yaitu memanfaatkan sosial media seperti TikTok dan Instagram, kemudian bekerja sama dengan micro-influencer kuliner lokal, serta menawarkan promo. Nah, jadi Bapak, secara keseluruhannya dari penelitian itu kita tuh mendapatkan segmen baru yaitu mahasiswa. Nah, kita tuh nggak menghilangkan konsumen yang lainnya, tapi mahasiswa itu bisa diangkat untuk menjadi salah satu referensi agar bakso balowo itu bisa lebih maju gitu, bisa lebih berkembang dengan memfokuskan pada si mahasiswa ini gitu. Dengan beberapa cara yang udah kita temukan seperti dengan mengembangkan tempat, karena menurut kita yang udah nyoba di sana juga tempat itu udah nyaman, luas, dan enak dan cocok buat kita mahasiswa yang kadang pengen banget ngumpul-ngumpul sambil makan bakso tapi dengan tempat yang nyaman gitu, dengan harga dan kualitas yang oke gitu, dua-duanya harganya oke dan rasanya pun oke juga gitu. Lalu untuk promosinya sendiri, nah promosi bakso balowo kan emang sebelumnya tuh selalu diangkat oleh konsumen-konsumen ya Pak, belum berjalan dengan sendirinya. Nah, tapi kalau misalkan dari bakso balowo sendiri tuh bisa juga nih mengangkat promosi sendirinya dengan punya akun sosial medianya sendiri. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk memasarkan bakso balowo juga bisa lebih luas, karena kan pelajar atau mahasiswa tuh bisa kesebutnya udah digital ya Pak. Jadi mereka bisa mengetahui informasinya atau bahkan bisa lebih memviralkan si bakso ini, menyebarluaskan bakso balowo ini. Paling ya kalau untuk saya sendiri mah kurang emang nggak bisa, bukan kurang bisa ya. Kalau kurang bisa itu kurang, cuman saya memang nggak bisa main di media sosial kan ya. Mungkin insya Allah anak saya yang untuk mengembangkan perusahaan selanjutnya gitu.